Oke, kita lanjut ya. Siapa yang masih semangat? Siapa yang income-nya pengen naik 5 juta sebulan? Siapa yang pengen 10 juta tambahan? Siapa yang mau 50 juta tambahan? Siapa yang dari sekarang rekening atau transferan atau income yang Anda punya sekarang, pengen punya tambahan 100 juta lebih? Wow, ini banyak malaikat loh di sini. Dicatat tadi yang angkat tangan dicatat. Ya, catat gitu ya. Karena kesuksesan itu sesungguhnya dimulai dari diri sendiri. Betul nggak? Dari keinginan kita, dan kita sampaikan doa setiap pagi, sehingga alam semesta ini membantu kita yang sedang bersemangat berjuang. Betul nggak? Ya, kalau siapa mau penghasilan 100 juta? Cicilan aja masih numpuk. Ya, artinya orang yang fokusnya kepada masalah. Masalah boleh ada nggak? Boleh. Ya. Siapa yang belum pernah gagal dalam hidupnya? Siapa yang belum pernah ngalamin penolakan? Di dalam bisnis Herbalife, siapa yang paling banyak ditolak? Faisal Solihin. Karena saya 28 tahun lebih. Ya. Jadi kalau ada, saya tanya, tim saya khususnya, saya tanya, Bapak Ibu, siapa yang belum pernah mengalami penolakan? Saya deketin. Saya deketin kan? Gimana Bu? Aman? Aman Pak. Terkendali? Terkendali. Bulan depan saya tanya lagi. Kumaha damang? Memang terkendali terus Bapak Ibu. Begitu bulan berikutnya saya datangin lagi. Iya memang benar. Dia nggak pernah nawarin orang. Dia nggak pernah bagiin flyer. Ya, siapa yang mau nolak? Customer oh, siapa yang mau nolak? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi penolakan, kegagalan adalah perjalanan menuju kesuksesan. Bapak Ibu tahu logonya Nike? Tahu? Ada yang asli, ada yang KW ya. Nike itu kan turun dulu. Sampai titik terendah, baru dia naik. Betul nggak? Kalau belum pernah mengalami titik terendah dalam kehidupan, semua dianggap biasa aja tuh. Benar nggak? Pahit, ya begitu. Manisnya juga begitu gitu ya. Flat aja. Denyut jantung yang flat artinya jadi Bapak Ibu, jadi masalah penolakan ya, apalagi Bapak Ibu sekarang sering kali dengar di sosial media in this economy, pernah dengar yang kayak gitu? Daya beli lagi turun, ya, segala naik, pernah dengar yang kayak gitu? 74 kilo emas, pernah dengar? Siapa mau 74 kilo emas? Mau nggak? Dengan cara yang halal. Mungkin saya mah, benar? Halal caranya. Makanya menjalankan bisnis Herbalife lah. Ya, produknya halal. Ya, minggu yang lalu saya diundang sama Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Saya ketemu sama Pak Ustadz Bukhari yang dari MUI yang memberikan sertifikat bahwa PT Herbalife Indonesia sudah memenuhi kualifikasi bisnis yang halal. Ngobrol sama saya di intercom itu ya. Ya, ini yang di Zoom nih dari Aceh, beliau udah ke Aceh katanya. Ya, udah ke Aceh. Lulus dari 12 kualifikasi.
ternyata ada 12 syarat yang nggak boleh dilanggar untuk suatu perusahaan mendapatkan kualifikasi bisnis yang halal. Saya ingat cuma satu. Tidak boleh ada satu pihak pun yang terzolimi. Ya, salah satu kualifikasinya, baik perusahaan, customer kita, member kita distributor, leader, bahkan staff corporate pun tidak boleh ada yang terzolimi. Makanya dipelajari semua. Kalau produknya sudah jelas. Ya, kemarin waktu di asosiasi juga ada Pak Babe Haikal. Babe Haikal memberikan penyuluhan kenapa bisnis produk-produk harus halal. Beliau kasih pemaparan bahwa halal di luar negeri itu dianggap sebagai produk yang high quality, kualitas tingkat tinggi. Ya, bukan cuman ya kalau kata beliau yang bukan mengandung begini begitu itu terlalu sederhana, tapi tingkat high quality itu yang membuat suatu produk itu halal. Herbalife sudah memenuhi kualifikasi semua Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, waktu pertama kali kita mau mendapatkan sertifikat produk halal, itu staf MUI, direktur, semua profesor, ada 6 orang diajak ke pabriknya Herbalife. Bapak Ibu sudah tahu belum nih? Dia ke Amerika, ke pabriknya produk yang masuk Indonesia dari mana aja, pabriknya di mana, datang mereka. Laboratoriumnya seperti apa, sampai AC, lubang udaranya itu masuk udaranya dari udara yang tercemar haram apa tidak. Sampai segitunya Bapak Ibu. Terus sampai dibawa produknya diurai lagi di Indonesia, yang ini mengandung hal-hal zat-zat yang haram atau tidak. Akhirnya baru dapat sertifikat halal yang bukan cuma tukang cilok tempel stiker. Bapak Ibu, ya, tukang cireng halal beli stikernya. Tapi ini uji laboratorium, mengajak petinggi-petinggi dan sertifikatnya sudah halal. Oke? Nomor 1 layak nggak produk kita jadi nomor 1? Ya Euromonitor, bukannya Faisal Monitor, bukan. Euromonitor, badan survei dunia yang ada di Eropa, itu sudah mengadakan sertifikasi bahwa produk Herbalife sudah memenuhi meal replacement, pengganti makan nomor 1 di dunia. Wow, keren. Ya, artinya gini, orang yang nggak suka makan, nggak doyan makan, itu digantiin Herbalife, gizinya cukup. Termasuk juga yang kedoyanan makan. Kalau digantikan dengan ini, gizinya cukup. Ya, Bapak Ibu yang kemarin ke India, BBC siapa? Ke India, ke Bali. Pembicaranya dari India, maksud saya. Ada? Ikut yang BBC Bali, pembicaranya dari India, Presiden Tim, beliau bilang SMS. Apa itu? Bang S. Ayo, Bang. ENS. Artinya kalau mau turun berat badan, resepnya, meskipun di sini banyak dokter ya, dengan respect, ada dokter kandungan, ada dokter gizi, ada dokter apa, dokter susi, dokter umum, ya. Kalau kita sederhana aja, saya mah pendidikannya pas-pasan misalnya, atau nggak lulus, nggak apa-apa. Kuncinya bagaimana? SMS. Apa, Bang? Bang? Ini ingat semua nih. Ini ya, jadi nggak boleh ada yang kalau saya datang lagi nggak ada yang saya bilang bahwa aduh saya udah minum herbal nggak berhasil, berarti dia nggak nyanyi lagu itu. Ya, SMS artinya shake, makan siang sekali, malamnya. Jadi berapa kali shake sehari? 2 kali. Jamin turun. Ingat lagunya? Bang,
Luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, saya udah minum Herbalife nggak bisa turun berat badannya, langsung setelin lagu. Misal kita jadi seperti dokter Leo, ini nutrisinya begini, ini proteinnya sekian, makanya kita setelin lagu aja. Benar nggak? Jadi kalau ada orang yang bilang nggak turun berat badan, oke, saya catat. Oke, apa yang masuk ke mulut ibu dari pagi hari sampai sebelum ibu tidur. Catat ya Bu ya, lapor ke saya WA. Tahu? Ibu sudah member belum ya? Sudah, udah nggak jadi. Permen dia nggak catat. Cilok dia nggak catat. Nasi kuning nggak catat. Kan nasi putih Pak katanya. Mie nggak dicatat. Kentang juga nggak. Tagor 5. Iya, begitu dia lapor ke kita, iya terang aja Bu, Ibu bilang makan sekali sehari, tapi ini di antaranya, benar tuh, ya, minumnya es teh manis, ya, jadi satu. Yang kedua, Pak, saya sudah sekian tahun nggak jalanin bisnis Herbalife, tapi kok belum bisa kebeli mobil Porsche? Artinya sukses gitu ya? Oke, catat apa yang keluar dari m-bankingmu, uang cash, bayar parkir, beli hijab baru, sepatu, ganti HP, servis mobil, itu semua dicatat. Jangan nyalain Herbalife. Kalau biayanya kebanyakan. Akhirnya duit produk yang tadinya jualan beli lagi, dia nggak bilang nggak bisa beli. Terus bilang ada training nanti di Sentul bulan Januari, spektakuler, Indonesia spektakuler, seluruh Indonesia, leader-leader semua di Sibuto datang ke Indonesia. Mana adanya punya duit? Ada yang begitu? Ada. Suruh dia catat. Karena kecil-kecil, nggak dicatat, lama-lama besar. Apalagi yang gampang, pinjam dulu lah. Ya, supaya, ini dari awal saya ngomong, banyak orang gagal di Herbalife gara-gara nggak bisa mengontrol keinginan. Dianggap itu kebutuhan semua, Bapak Ibu. Ganti handphone butuh nggak? Nggak butuh. Masih bisa WA, masih bisa foto, masih bisa posting, aman bisa. Ya, jangan kebanyakan nonton sosial media, guys. Apalagi buat Bapak Ibu yang perlu menurunkan berat badan. Food blogger delete. Ya, benar. Aduh, tapi itu tuh kita pencet sekali muncul terus dia. Saya mau ke sini, saya tulis di thread kuliner apa ya yang enak di Bandung. Semua. Ya, benar. Ya, jadi Bapak Ibu, 5 orang yang Anda ikutin, Anda akan menjadi orang ke-6. Demikian juga sosial media yang Anda ikutin akan sangat mempengaruhi kita. Ya, kalau wayahnya kita mengontrol keuangan kita supaya baik, jangan klik pameran mobil Gias di BSD. Muncul semua menarik-menarik. HP iPhone 18. 17 aja belum. HP saya masih yang 13 loh. Sampai sekarang. Isu saya bilang, udah beli gini-gini. Masih bisa kok, Mam. Ya. Udah ya, sampai sini aja ya. Makasih. Oh, materinya belum ya. Oh, ya udah diklik atuh toh. Punten, Dok. Oke. Oh, jadi Bapak Ibu, siapa di sini yang belum pernah pengalaman
punya bisnis atau bergabung di bisnis network marketing atau MLM. Yang belum ada pengalaman, yang masih belum pernah ikut MLM. Oke. Banyak juga. Ya. Oke. Saya mah orang culun, Bu, katanya. Pak, saya mah Ibu RT. Ya, oke. Kita lihat dulu. Supaya nggak salah pengertian, bisnis MLM atau network marketing itu seperti apa. Yuk kita lihat video berikut ini. Bisnis yang memanusiakan manusia. Di dunia yang sering tak adil, di mana kursi dan jabatan diwariskan lewat koneksi, di mana gaji besar lebih dekat pada gelar dan keluarga, ada satu jenis bisnis yang tak bertanya siapa ayahmu. Tak peduli kamu lulusan apa, tak menilai dari wajah, warna kulit, atau rekening bankmu. Namanya network marketing. Sebuah ladang perjuangan yang menghargai usaha bukan warisan, yang membayar berdasarkan kerja keras bukan keberuntungan. Di bisnis ini, yang tak punya modal bisa menang, yang tak punya gelar bisa jadi bintang, yang tak punya koneksi bisa punya jaringan global, karena satu-satunya tiket kesuksesan adalah kemauan belajar dan kerja keras yang jujur. Di sini tidak ada atasan yang menindas, tidak ada senioritas yang menjatuhkan, karena semua orang bisa tumbuh, semua orang bisa naik, bahkan yang dulu dianggap kecil dan tak punya masa depan. Inilah bisnis yang memanusiakan manusia. Ia tidak menilai dari masa lalumu, tapi membuka kesempatan seluas-luasnya untuk masa depanmu. Ia tidak menjadikan ijazah sebagai harga diri, tapi menjadikan integritas dan konsistensi sebagai jalan menuju prestasi. Dalam network marketing, kamu bisa gagal berkali-kali, tapi tidak pernah dipermalukan. Kamu bisa belajar dari kesalahan dan justru makin dihargai, karena di sini prosesmu dilihat, bukan hanya hasilmu. Dan yang paling indah dari bisnis ini adalah engkau tidak perlu menjatuhkan orang untuk bisa naik, karena semakin banyak yang kamu bantu naik, maka semakin tinggi kamu dibawa bersama mereka. Itulah kenapa bisnis ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang nilai. Bukan hanya tentang omzet, tapi tentang pengembangan diri. Bukan hanya tentang keuntungan pribadi, tapi tentang impact yang abadi. Kalau kamu ingin bisnis yang adil, yang membuat orang biasa menjadi luar biasa, yang mengubah pengangguran menjadi penginspirasi, yang membuat ibu rumah tangga bisa bicara di panggung dunia, maka inilah jalannya. Network marketing, bukan bisnis sempurna, tapi bisnis yang memberi peluang besar untuk mereka yang mau berubah. Dan jika engkau punya hati untuk belajar, mau bersabar dalam proses, maka takdir indah bisa lahir dari sini. Karena di bisnis jaringan, tak ada batasan siapa kamu, yang penting apa yang kamu mau. Dan setiap tetes keringatmu pasti dibayar adil oleh sistem, oleh waktu, dan oleh Tuhan. Siapa yang merasa setuju dengan ini? Ya, dan ini bisnis Herbalife. Ya, yang saya jalani selama hampir 28 tahun, saya ke banyak kota ya. Ya seperti bulan lalu saya ngasih training di Singapura, di Malaysia, di Surabaya, di Malang. Mana ya bulan lalu ya? Terus mana lagi Jen? Jogja, Semarang. Ya, bulan ini di sini nanti. Wih, kok jauh sekali sebelum Medan, Bu? Sebelum Medan, saya nanti minggu depan ada meeting sama apa namanya direktur kita dari Amerika, itu akan meeting dengan DPR RI, ya, dengan Bu Puan Maharani dan semua. Terus kemudian kita ada strategic and planning meeting. Saya meeting di Jakarta, terus kembali lagi ke Bali. Saya tinggal di Bali ya. Terus ada Best Borneo di Banjarmasin. Terus mana lagi ya? Oh, PPNC di Surabaya. Terus ke Manado sampai tanggal 27 sampai 30 di Manado. Ya, baru Septembernya udah ada bookingan Medan lagi, Bapak Ibu. Ya, capek nggak? Enggak. Kenapa? Ya, kenapa? Karena saya mencintai Herbalife. Ya, ada orang bilang Pak Faisal udah 62 tahun. Kapan pensiunnya? Saya bilang ini udah pensiun. Saya nggak menganggap ini pekerjaan.
Karena saya jatuh cinta dengan Herbalife. Kemana ketemu orang Herbalife, saya bilang ini saya cuma berbagi pengalaman saya. Karena saya ingat, saya ini siapa sebelum Herbalife. Benar nggak? Jadi nggak beban saya. Ya, ada yang tepuk tangan syukur, dicuekin juga syukur saya mah. Ditinggal sebelah apa di luar. Aman. Aman. Wih, ngantuk wih. Sebelahnya nggak aman ya. Semua aman ya. Yang di rumah aman tuh yang di Zoom aman ya. Jadi Bapak Ibu, karena ngantuk itu malaikat mau ngasih kita rezeki, kita lagi ketiduran lewat lagi ke tetangga sebelah kita, benar nggak? Jadilah seorang yang punya mental selalu siap dengan semua peluang. Karena peluang itu nggak datang setiap saat, Bapak Ibu. Betul ya? Oke, slide lagi. Kita mulai nih. Ini belum nih, slide satu pun belum ini. Ya. Ya, jadi ini latar belakang saya, Bapak Ibu. Ini di tempat kos saya di Cembeluit. Saya dulu kerja part-time di Coca-Cola, saya di Rancaikek. Ya, itu saya sempat nyetir truk Coca-Cola. Jadi kalau saya kilas balik ini, saya dulu sebagai mahasiswa tingkat akhir, itu saya kerja part-time. Karena saya aktif di kampus, ya ketua himpunan jurusan bisnis di administrasi niaga gitu ya. Jadi saya karena butuh uang, saya kerja sampingan, diterima di Coca-Cola karena saya kunjungan ke pabrik Coca-Cola sama marketing manajernya dianggap punya anak kok gesit sekali gitu ya. Ditawarin lah saya, Ical mau nggak part time? Saya bilang pucuk dicinta ulam pun. Yang lagi BUC, BUC tahu? Lucu uang sekali. Ya, iya. Ya, saya part time. Kalau saya megang channel marketing school, jadi Santa Angela SD Negeri 1 di Merdeka, ya. Kampus-kampus itu saya yang supply Coca-Cola-nya dulu. Zaman baheula. Andaikan saya 28 di sana. Tiap hari minum. Misalnya adik saya, kalau ada tamu yang dibuka minum, benar nggak? Kalau iya nama di sini bentar dokternya kasih alu, bentar kasih energi, dan ya benar. Kita dipaksa sehat di Herbalife. Beneran, karena lingkungannya begitu. Saya juga pernah kerja di Angkerbir, area manager, karena marketing manager Coca-Cola, pindah ke Angkerbir, saya ditarik ke Jakarta. Ya, benar nggak? Are you ready? Gitu. Benar nggak? Kita dipaksa sehat di bisnis Herbalife. Kemarin saya sempat ke Eropa, terus akhirnya jalan tambah ya. Kalau training di Eropa tuh biasanya keliling ya, nambahin sama keluarga, ajak sekalian kan trainingnya di satu negara gitu kan, keliling. Pulang gini, pulang-pulang, dokter dia, si Gana bapak teh agak iya kayak dokter lihat tuh. Muhun dok, langsung intermittent lagi saya. Lagunya pasang lagi bang. Ya benar. Jadi Bapak Ibu, kalau saya dulu kerja di bank, jadi direktur misalnya, ada yang peduli seperti itu enggak? Kalau dulu, genut sama dengan bos, makmur. Nggak ada yang percaya sama yang sekarang Bapak Ibu, wah, six pack, disukai cowok-cowok. Iya kan, cowok-cowok suka six pack kan, gitu maksudnya. Bukan yang begituan. Ngerti ya maksud saya ya? Kalau dulu flexing itu mobil mewah, jam mewah. Sekarang flexing itu badan sehat. Badan sehat itu, ya, seperti Dokter Lina masih keneh jogging.
Hah? Terus, siapa yang suka jogging? Siapa yang masih bisa Zumba? Tuh, aerobik. Ya, yang nge-gym. Ya, sebelum bisnis Herbalife, borobor. Benar, benar tuh. Itulah bisnis yang mempengaruhi kita. Benar? Oke. Jadi ini background saya. Saya dulu pernah mijitin kaki orang loh di mall-mall. Karena saya jualan alat pijit. Ya, kalau pernah lihat advance atau apa di mall-mall begitu, saya pernah jalanin seperti itu, Bapak Ibu. Tuh, fotonya saya pernah di Bank Bali. Kalau di Bank Bali keren pakai dasi, bener tuh. Rekeningnya mah rekening orang. Ya, saya importir vacuum cleaner, air cleaner. Saya dulu supplier Ace Hardware, zaman baheula. Ya, waktu dolar naik, saya order satu kontainer dari 2.200, waktu saya bayar dolar 17.800. Habis rumah saya di Bintaro, jual mobil 9, 8 harus dijual, yang satu nggak bisa dijual karena baru nyicil. Ya, jadi begitu yang saya cerita. Saya kenal bisnis Herbert dari partner bisnis saya di vacuum cleaner, orang Australia. Datang ke Indonesia, dia kenalin produk ini. Sampai sekarang 28 tahun. Ya, oke, slide. Next. Dok. Ini nih kantor saya ya, tadi ya saya ceritakan. Tiap pagi ke lampu merah saya sama istri. Slide lagi. Bisnis Herbert adalah tell, show, try, do. DMO bisa berubah-berubah, tapi fondasinya tetap sama. Strategi bisa berubah-berubah. Ya, tapi tell, show, try, do. Ada proses belajar mengajar maksudnya. Tell. Mentor saya katakan, Faisal, bikin shake party katanya. Foto ini nih, Dokter Lia masih ingat nggak di Raja Wali, tah eta, habis senam, saya ajak Mr. Kim Romer presentasi zaman dulu pakai buku flip chart. Tell show try do, artinya Mr. Kim ngomong bahasa Inggris, saya coba terjemahin bahasa Indonesia. Ngomong Inggris, terjemahin bahasa Indonesia. Dia belum ngomong, saya sudah terjemahin. Dia akan ngomong apa? Ya, balasan. Hughes, ibunya meninggal gara-gara konsumsi obat dia. Ditemukan tahun 1980 di Amerika. 95 negara. Kadang-kadang dia belum ngomong, kenapa audiensnya udah ketawa? Terus Mr. Kim, what happened, Fadi? No, saya belum ngomong katanya. Iya, saya dampingin beliau ngomong. Kadang yang rumit adalah kepintaran kita. I know you are better than me. Ya, saya 20K, Mr. Kim, saya 4 diamond, Mr. Kim 2 diamond, belum 15K. Ya, dia bilang, Mr. Kim bilang, Faisal, you are better than me. Kamu lebih baik, lebih hebat dari saya. Tapi toko saya, artinya konsultasi saya ke kamu 24 jam sehari, 7 hari seminggu kalau kamu butuh bantuan saya. Ya, jadi seperti saya nanti tanggal 23 September sebelum BBC, saya akan ngundang tim organisasi saya untuk belajar. Kita kumpul lagi seperti yang di Jogja kemarin nanti di ICE BSD, di BSD. Ya, tim saya organisasi kumpul. Mr. Kim akan datang. Ya. Ada tim saya ada di sini, nak? Ada ya? Mau belajar? Oh, nah, tanggal 23 ya, hari Rabu nanti di BSD.
Makanya segera jadi tap team. Mr. Kim Brumer, guru saya, akan datang ngajar. Ada lagi pembicara yang luar biasa. Mau tahu nggak? Yang kalau ngikutin trainingnya jutaan bayarnya. Kalau di Indonesia. Siapa Bapak Ibu? Pak Ari Ginanjar akan datang. Itu khusus untuk organisasi saya. Bawa. Ya? Oke. Jadi, tell you try do ini terjadi. Saya belajar dari Mr. Kim, terus saya ngajarin, saya ketemu Pak Heri di Ternate. Saya ketemunya dari flyeran nggak ada yang terima, saya ketemu di kolam renang lagi ngasih training di Pontianak. Pak Heri, ternyata saya suruh potong kates. Kates bahasa Jawa. Di bahasa Sundanya apa? Pepaya. Pepaya. Oh, gedang. Kalau Jawa bilang gedang itu pisang. Udah. Saya jadi supervisor, saya ketemunya di Pontianak lagi jogging. Ya ketemu Pak Heri lagi ini ngobrol-ngobrol ceritanya Pak Heri ngapain, saya tanya gitu. Terus dia tanya balik, Pak Faisal ngapain? Saya bilang saya ngasih seminar apa turun berat badan. Terus langsung saya bisa dong. Singkat cerita, beliau supervisor, terus saya diminta datang ke Ternate. Beliau bilang gini, kalau saya supervisor, Pak Faisal mau bantuin saya nggak? Saya try do. Saya bilang, saya juga belajar dari Mr. Kim, kamu saya ajarin Pak Heri. Oke, kita bikin shake party. Karena Mr. Kim ngajarin shake party. Sebelum shake party, saya bikin pepaya, kasih banyak pepaya. Karena yang datang, yang konfirmasi waktu itu ratusan yang mau datang. Kan saya di Ternate, kan awal-awal saya sampel produk gratis, ukur timbang, analisa kebugaran, semua sampel produk gratis. Datang nggak? Datang SMS dulu kan? Zaman bala kan SMS. Datang konfirmasi kedatangan gini ke flyer. Saya setiap pagi kan baginya 500, ternyata di Ternate itu responnya luar biasa. Wah, yang datang banyak. Saya kan juga pintar ya kan? Saya pakai banyakin pepayanya yang manis-manis. So shake-nya, pepayanya yang banyak. Kan saya bagi shake party Bapak Ibu. Kita mesti bagi siapa yang mau kasih sampling. Bagi sampling, benar nggak? Pakai gelas apa? Gelas segini Bapak Ibu. Ya, cup es krim. Bukan gelas aqua. Ya, karena yang datang ratusan 3 sesi. 3 sesi sehari yang datang gedung wanita tuh full terus. Yang sesi pertama saya ngomong, sesi kedua setengah-setengah, sesi ketiga Pak Heri semua ngomong, saya cuma bagian laptop. Itulah proses belajar mengajar di lapangan langsung. Dalam satu hari, 3.000 volume point habis ini uang semua nih. Cuman ini diblok sama corporate supaya nggak melanggar kode etik. 4.000 poin, 3.000 habis dalam satu hari waktu itu. Ya, waktu awal-awal di Herbalife. Karena, wow, saya nyebar terus sampel produk gratis. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bisa dilakukan lagi sekarang? Bisa. Bisa. Ya, jadi jangan kebanyakan galau. Daya beli itu. Setiap ada problem selalu ada peluang. Tinggal kamu mau fokus kemana. Ya, slide. Ini waktu PT Herbalife buka di Indonesia, 14 September tahun 98. Banyak orang asing. Dari Rusia, Amerika, ya. Kita dari Australia, dari Taiwan, banyak sekali. Ini waktu hari H 14 September 98. Saya masih banyak rambutnya ya. Slide lagi. Ya, terus saya ikut kualifikasi setiap tahun. Kualifikasi foto, kualifikasi dinner, kualifikasi apapun, Mr. Kim Brumer saya bilang, apapun kualifikasinya kamu harus raih yang terbaik. Gitu. Artinya kerjakan yang terbaik. Herbalife membuat promosi supaya kita mengeluarkan kemampuan terhebat kita. Ya. Saya foto sama Jim Rohn, penasihat bisnis Herbalife. Saya foto qualified makan malam bersama Mark Hughes, penemu bisnis Herbalife. Ya, foto ini mahal nggak Bapak Ibu? Ya, beliau sudah nggak ada, tapi saya sudah punya kesaksian, sudah punya foto. Makanya kalau ada qualified foto, kualifikasi party kejar kualifikasinya. Karena kita jadikan ini menjadi portofolio kita. Artinya kredibilitas kita akan terbangun. Ada orang yang bilang, apa Herbalife ini? Saya udah ketemu.
sama penemunya. Sudah, sama penasihat bisnis. Bapak Ibu lihat video atau ketik Google Jim Rohn, JIM ROHN. Ya, itu siapa? Lihat penasihat bisnis yang luar biasa. Dia gurunya Anthony Robbins. Ya, banyak sekali. Oke, slide lagi. Nah, terus training-training pertama, ya karena banyak yang terpanggil, bawa tim sebanyak-banyaknya ya. Karena tidak semua akan bertahan. Percaya sama saya. Kayak seperti nanti spektakuler, kita bawa sebanyak-banyaknya. Nggak semua akan bertahan, Bapak Ibu. Seleksi alam akan terjadi. Karena sukses itu pikiran. Banyak yang mikirin jemuran. Ya, nah. Ini training pertama, ini training kedua. Waktu training kedua, itu di Paris, Bapak Ibu. Saya kan baru setahun lebih ya, di Paris, wow gitu ya. Ini training yang luar biasa, kita semua masih cemong. Bu Rasida itu bawa rice cooker, bawa teri kacang, bawa rendang kering. Tiap malam kita makan itu. Kita mampunya cuma hotel di Paris ya, trainingnya di Paris. Waktu itu ekstravagansanya begitu-begitu, karena seluruh dunia masih bisa bersatu. Kalau sekarang udah per region udah nggak bisa. Ya, jadi waktu itu training ke Paris, waktu training tahun kedua saya di Herbalife ya. Itu hotelnya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tahu rolling door toko yang pakai besi-besi begitu nggak pintunya? Cekrek. Ya, saya nginep di hotel paling terhebat di Paris, yang pintu liftnya begitu. Kalau dia mau naik pencet lift, turun dulu aja. Itu hotel saya di Paris. Ini dia. Ini dia. Setiap malam masak nasi. Setiap malam masak nasi. Pakai teri kacang terus Bapak. Akhirnya hari terakhir besok mau pulang. Setelah besok mau pulang, ada sisa duit kan? Saya punya ada sisa duit kan. Saya beli KFC. Wah, pada happy-nya satu bucket begitu. Itu Bu Rasida, Bu. Sampai detik ini Mbak Marina masih ingat itu peristiwa perjuangan kita. Ya, tapi ini sudah nggak ada di Herbalife, ini nggak ada di Herbalife, ini nggak ada di Herbalife. Yang ada tinggal 1, 2, dan kami. Dan tiga-tiganya udah presiden tim. Ya, oke, slide lagi dong. Ya, banyak yang terpanggil di Herbalife. Sedikit yang terpilih, mungkin ya, tapi lebih sedikit lagi yang setia. Betul nggak? Siapa yang mau setia di Herbalife? Setia tapi berhasil. Amin. Ya, jangan cuma namanya Pak Setia, tapi ikut MLM lain. Ada loh di Jakarta. Ada yang kenal nggak Pak Setia? Nah, kan, benar ya? Di Jakarta ada namanya Pak Setia, ikut MLM lain sekarang. Jangan namanya aja supervisor, tapi kita tidak mensupervisi. Oke? Slide. Nah, bisnis Herbalife awal-awal itu cuma jualan retail profit aja untung kita dari grosiran aja, ya. Buka NC rame, happy nggak? NC-nya kita rame. Tadi Dokter Lia sharing sama saya di Nisa di Aceh baru buka, tadi sempat video call sama saya. Satu hari bisa 60, ya, bisa 100 yang datang sehari timnya, udah duplikasi di beberapa kota gitu ya. Happy nggak? Happy. Tapi ini baru 20% dari potensi bisnis yang kita bisa dapat dari Herbalife. Ya, income terbesar Herbalife itu dari royalti dan bonus. Ya, royalti baru kita dapat kalau peringkatnya udah supervisor ke atas. Bonus kalau get tim ke atas. Setuju, Bu? Ya, jadi Ibu mau yang 20% apa mau yang 80%? Mau semua? 100%. Ya, ternyata bukan orang Jakarta aja yang matre. Kalau bisa, kenapa tidak maksudnya kan gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan apa ya, terkunci atau jatuh cinta dengan blender aja. Ada orang yang happy dengan blenderin orang, yang minum di rumah sehatnya setiap hari sampai budak kupingnya. Karena, jangan ramai, jangan.
Dia yang ngundang dia, yang ngolah dia, yang ngeblenderin dia, yang nyajiin dia, yang budak. Pada 20% dari income yang bisa didapatkan. Kalau NC kita rame, segera pecah, membelah. Namanya duplikasi. Nah, bisnis Herbalife ini bukan bisnis konvensional. Bisnis Herbalife adalah kita akan senang berbahagia kalau kita punya tim lebih pintar dari kita. Saya punya tim namanya Pak Rifai. Kita semua panggilnya Ayah. Oh, Ayah Rifai ikut. Halo Ayah. Pak Rifai sekarang usia 78 tahun. Ayah Rifai 30K. Saya 20K. Saya yang ngajarin Ayah loh. Tapi itulah bisnis yang membuat syariah. Karena bukan piramid. Kalau piramid siapa yang duluan? Dia yang paling kaya. Benar tuh? Ya. Di sini, di Herbalife, kenapa kita bisa dapatkan syariah? Karena memang siapa yang bekerja keras bisa melampaui kita. Hebat ya Herbalife? Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah dari royalti dan bonus. Kejar kualifikasinya. Segera setelah supervisor, bawa ciptakan supervisor di bawah kita. Sehingga kerjaan kita bukan cuma ngeblender aja. Ngeblender penting nggak? Penting. Itu portofolio kita di dalam bisnis. Artinya kerja kita. Benar ya? NC kita dari rumah, dari tempat komersil, ruko, olahraga bersama, fit club, apa. Itu bagus Bapak Ibu. Tapi sesegera mungkin ajarkan tim Anda lebih hebat dari Anda. Sehingga Anda kemana-mana santai. Ya, Bapak Ibu, siapa investor besar dunia tuh dari Amerika, Warren Buffett. Warren Buffett bilang begini, kalau kamu bekerja selama kamu bangun, kamu belum bisa kaya. Kamu baru bisa menjadi kaya kalau tidur pun ada uang masuk ke rekeningmu. Siapa yang setuju sama saya? Kalau ini nggak bisa Bapak Ibu. Merem-merem nggak bisa merem-merem gitu. Nggak ada yang mau datang ke NC Anda, Andanya merem-merem. Di sini ada yang merem nggak? Senggol sebelahnya. Bangun, 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 bangun. Nggak boleh ada yang merem ya. Jam segini jam rawan, mesti sering dibangunin. Saya ngomongnya udah ngotot loh. Oke? Jadi kalau kita merem dapat income, artinya selama tidur kita bisa dapat income, baru bisnis kita bisa menghasilkan royalti dan bonus. Yaitu kepemimpinan. Dibutuhkan sikap mental yang baik, yang positif, sehingga kita baru bisa memimpin. Kalau kita bisa memimpin, waktu kita lebih leluasa. Mau ke Bandung, cus Bandung. Ya, besok saya pulang ke Jakarta karena nanti saya mau saya mau diajak nonton itu pameran mobil, cuci mata. Racing pakai tag, racing. Ya. Terus baru besok Seninnya saya pulang ya ke Bali. Ya. Nggak harus mengajukan surat permohonan cuti. Ya, siapa di sini yang masih part time di Herbalife angkat tangan? Yang masih part time? Ya, oke. Ini ada atasannya nih di Zoom nih, atasannya Ibu. Ada atasan Ibu loh di Zoom. Nggak. Orang yang cerdas adalah meskipun part time tapi mempersiapkan bisnis di dalam keuangan keluarganya. Ya, dan hari ini Bapak Ibu, kalau ada orang bilang in this economy, ya, daya beli kurang segala macam, kita tahu bahwa Indonesia butuh kita. Tawarkan peluang bisnis. Waktu terbaik adalah merekrut sekarang. Banyak orang perlu penghasilan tambahan. Percaya sama saya, waktunya kita, postingan-postingan kita arahkan ke rekrut. Makanya ada pertemuan HOM di Bandung, saya tanya sama dokter Lia,
Saya yang menawarkan diri loh. Dok, saya ke Bandung ya, Dok. Kenapa? Karena saya nggak pernah diundang, Bapak Ibu. Oke, next. Next slide. Oh, slide-nya di belakang. Oke. Jadi, kalau nggak pernah diundang ya kita datang sendiri ya kan? Oh, cucu mau sama sampling produk. Kalau mau jalanin bisnis harus kemanapun kita punya sampling produk. Ya, ngasih coba. Saya ikut goes ya, ikut olahraga apapun, saya selalu siapin energi, paling tidak energi. Ya, ini waktu saya goes dari Denpasar ke Jatiluwi, ada tim rescue-nya sama bawain minumnya di sini. Di spot-spot pemberhentian, saya kasih energi ini ya kepada teman-teman yang biasa. Tapi saya tahu ada 2 orang yang punya hotel. 2 orang itu saya kasih night work. Saya baik hati tapi pintar. Karena dia punya hotel teman saya. Saya kasih night work. Begitu finish, wah finish. Dia teriak, thank you Herbalife. Kaget saya, Bu. Dia bilang, Ji, kok bilang thank you Herbalife? Ya lu kasih gua apa tadi? Gila, aku ke rute ini udah sering. Belum pernah staminanya seperti ini. Apapun yang lu kasih gua beli 2. Dua-duanya beli 2. Mau, kerja. Jadi kalau Anda ikut komunitas lari, Anda ikut komunitas apapun, sering-sering kasih. Bagi sampling, tapi ingat ya, cerdas ya. Karena kalau orang agak kayak sekarang anak muda sering high rocks. Ya kemarin saya ketemu sama Dian Hudson itu, dia bilang dia ikut high rocks. Enggak, dia belum ikut. Temennya, dia ikutnya cuma lari, temennya ikut high rocks. Dia bilang night walk itu banget membantu. Jadi extra miles, istilahnya napas itu ada tambahan loh kalau minum night walk. Ya, luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, makanya harganya sesuai. Sesuai, benar nggak? Oke, slide lagi. Nah, untuk bisnis Bapak Ibu, untuk sukses di bisnis Herbalife perlu waktu, energi, dan uang. Mau nggak mau? Pilih salah satu. Meskipun nggak usah angkat tangan, siapa di sini yang nggak punya uang? Kedip-kedip aja sama saya. Ayo, siapa? Kalau nggak punya uang, harus punya energi. Sama punya waktu. Kalau yang waktunya terbatas, mau nggak mau harus punya uang. Ya, benar tak? Kalau ditanya nggak punya waktu nggak? Dia bilang nggak punya waktu, saya sibuk. Punya energi nggak? Aduh, saya udah lemas. Punya uang nggak? Nggak ada. Ya udah suruh ke laut aja. Ribet amat. Kalau mau sukses ditanya apa-apa nggak mau. Ada orang yang pengen sukses di Herbalife, diajak meeting susah. Diajak training apa lagi? Terus diajak seminar udah tahu katanya. Ini dicari irisannya itu di mana. Anda mesti seimbangkan ini. Ya, jadi mesti disiplin masalah keuangan. Ya, uang produk laku, beliin lagi ke produk. Setuju nggak? Jadi kalau nggak ada produk bisa jualan nggak? Susah. Ya, itu namanya McLaren. Bapak Ibu tahu McLaren? Jualan dulu, cari orderan dulu. Nanti kalau laku, oh iya itu McLaren. Cerdas ya, Bu, Bu Yanti. Iya Bu Yanti cerdas ya. Itu McLaren namanya. Cari orderan dulu baru setek ketok produk. Keburu dia beli ke toko sebelah loh. Kalau kita nggak punya stok. Benar? Oke. Nah, persiapkan rencana kerja Anda. Setelah pertemuan ini, Anda harus punya rencana kerja mau berapa jam sehari Anda melakukan Herbalife. Ya, jangan cuma kelihatan sibuk, tapi sibuk ngapain?
Pagi pergi, pulang malam kelihatan loyo. Udah nawarin orang baru belum? Kalau belum nimbang orang baru, belum nawarin orang baru, orang lama terus. Itu yang Mr. Kim selalu bilang sama saya, jangan mencium kodok yang sama berharap jadi pangeran. Iya, kodoknya sama terus dicium. Kodok. Jadi cari orang baru lah, first line lagi lah. Ya, Eric Worre bilang, kita tidak akan naik level dengan orang yang ada sekarang. Kita perlu orang baru di dalam organisasi kita. Percaya sama saya, kalau ke STS kita punya orang baru, kita ke pertemuan seperti ini punya orang baru, semangat kita bagaimana? Beda banget. Kalau nggak ada, misalkan kita ke STS nih, datang cuma sendiri, duduk paling belakang, mojok, selenderan gitu ya. Banyak syaitan tahu. Cet gitu, langsung kena setan. Ya, benar Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita punya orang baru duduk di sebelah kita, begitu Pak Faisal ngomong, banyak penolakan, itu pasti proses untuk menuju sukses. Kita punya orang baru, kita senggol, tuh, bener kan gue bilang, kita dengerin lagi. Ya, kalau punya orang baru, kita bilang apa? Kita ngapain? Oleh sebab itu, kalau mengenai level, setiap pertemuan punya orang baru. Semangat kita akan berbeda, bisnis kita akan meningkat. Percaya sama saya. Oke? Okay? Ada 5 pilar kata Eric Worre untuk bisa memahami bisnis network marketing. Ya, pertama selling. Udahlah, ada orang yang bilang saya nggak bisa jualan Pak, saya ini dokter, saya ini profesor, saya ini ibu rumah tangga, saya udahlah orang bayi aja jualan, langsung mamanya kasih susu benar. Itu udah salesman pertama itu ya bayi, belajarlah, ya belajar sama anak kecil. Mau nggak mau, setuju nggak? Network marketing itu mau nggak mau jualan. Udahlah akuin bahwa kita harus bisa jualan. Waktu ngapelin istri juga jualan, kita benar waktu pacaran. Wah, nanti kalau kamu sama saya, pokoknya semua luar biasa. Kamu satu-satunya harta. Gitu Dika. Istri bilang, Pak, hidup kita kok begini-begini. Ya karena aku udah bilang, kamu asetku. Aku memang nggak punya apa. Ayo, bisa jalan. Oke? Kedua, rekrut. Rekrut. Zaman sekarang, ngomong-ngomong, PT Herbalife Indonesia sekarang ini sudah menjadi peringkat nomor 6 dunia lagi. Dari 95 negara, nomor 1 di dunia adalah India, Amerika, Meksiko. Ya, beberapa negara Eropa itu kalah loh sama kita loh, omsetnya. Luar biasa nggak Herbalife? Oke, yuk semangat, mumpung new wave, artinya gelombang sedang naik. Gelombang pasang sedang naik, kita harus ikut. Kalau kita main surfing di Pantai Kuta kan, ngejar ombak ya. Begitu ombaknya ada, kita naik di papan surfing kita fokus kepada tujuan kita akan sampai ke cita-cita kita. Rekrut. Banyak orang perlu penghasilan tambahan. Waktu terbaik menjalankan Herbalife dengan profesional, itu sekarang. Nomor 3, retention. Jagain apa yang sudah kamu rekrut dan retail. Punya customer, jagain. Follow up. The fortune is in follow up, kata Jim Rohn. Uang besarnya Herbalife adalah follow up. Ya, kemarin saya sempat sharing waktu makan malam ya. Saya ngomong bahwa Pak Wardi di Surabaya, Pak Suwardi, itu ngundang orang di lapangan, Pak nanti ada penghasilan tambahan, nanti hari Kamis ke SC Bandung ya.
Oh ya ya, kalau di lapangan ketemu orang gini kan, orang tahu diajak olahraga bareng sama Pak Wardi. Tapi dia follow up. Berbeda sama yang cuma ngundang nanti menungguin. Kalau Pak Wardi, dia begini, Bu, Pak, saya sudah OTW. Gitu. Dia nggak respon. Ya sudah. Terus fotoin waktu sampai ke kantor Herbalife di kabaran depannya, dia selfie. Pak, saya sudah di dalam. Nanti naik ke lantai 2 ya. Gitu. Masih nggak respon. Nah, di dalam baru MC mulai ada dia fotoin. Baru mulai kok Pak, saya tunggu di bawah ya. Terus, oh ya bentar ya, nah, mulai jawab. Sampai udah pembicara mulai, pas break, dia baru datang. Datang sama isunya. Dan akhirnya join. Kenapa? Karena follow up. Meskipun orangnya masih ragu-ragu, tapi di follow up terus, akhirnya beneran datang. Kalau dia datang, dia siap, dia mendengarkan testimoni. Dia bilang, wow, ini bisnis nggak kaleng-kaleng nih. Bener ya? Kan yang susah mengundang orang datang, bener tuh? Ke NC ataupun ke peluang opportunity bisnis seperti hari ini. Kalau dia udah datang, semua kan hangat, bener nggak? Karena AC-nya kurang bener. Hmm. Nomor 3, nomor 4, duplikasi. Apa kayak kesangan ya? Ya, ya sarua, apa namanya? Pokoknya haradang mah pertumbuhan bisnis kita kayak sarua, menuju hot. Benar tuh? Jadi Bapak Ibu, orang paling pinter di Herbalife adalah orang cerdas yang membuat segala sesuatu menjadi sederhana. Sehingga bisa diduplikasi. Karena kuncinya bukan kita jagoan jualan sendirian, tapi kita ngajarin tim kita lebih hebat dari kita. Supaya dia bisa ngalahin kita. Ya, kita punya NC rame nih. Kita segera ajarin tim yang nempel, magang di kita, supaya cepetan dia bisa buka. Benar. Terus setelah dia udah supervisor 3 bulan gitu, hush, hush, syuk, 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 buka sendiri gitu. Udah waktunya kamu. Jangan kayak bayi, masih nggak mau dipotong apa namanya tali pusatnya. Udah bayi, udah apa namanya, udah lahiran 6 bulan, tapi tali pusatnya nggak mau dipotong. Coba bayangin kemana-mana, ikut. Itulah yang magang kelamaan di NC kita tuh, kayak tali pusat nggak mau dipotong. Apa-apa, ya, segera. Karena bisnis kita duplikasi. Segala sesuatu pasti susah di awal. Buka sendiri. Nanti kalau rugi gimana? Nanti kalau gak ada yang masuk gimana? Kalau sepi gimana? Udahlah, lakukan saja. Kalau sepi ya tutup. Repot. Belajar lagi maksud saya. Tutup untuk training PPNC di Surabaya. Ya, kalau training tuh kita tutup untuk memperbaiki pelayanan. Tulis di NC kita. Tutup 3 hari, kami sedang training untuk memperbaiki pelayanan. Benar tuh? Memang tujuan kita begitu, benar? Ya. Nomor 5, leadership. Memang nggak mudah memberikan pelatihan tentang seseorang bisa jadi leadership. Punya kepemimpinan. Banyak kan pemimpin kita aja juga. Iya, kita bikin bayar pajak agak mikir kita sekarang. Benar tuh? Ya. Untung kita di Herbalife aja lah. Saya nggak bisa protes sama pemerintah dan seterusnya, nggak bisa. Karena saya distributor Herbalife. Saya cuma bisa melakukan kewajiban saya, yaitu memberikan pelatihan tentang kepemimpinan di Herbalife. Sesegera mungkin Bapak Ibu mapan, matang, memahami. Karena bisnis Herbalife adalah tentang hubungan antar manusia yang baik. Ya, kalau suka bohongin tim, suka ya, banyak berdebat, banyak mengeluh, itu bukan menjadi seorang pemimpin yang baik. Benar nggak? Ya, apalagi
Sudah nggak usah ngomongin dah. Pokoknya yang penting Bapak Ibu, apalagi pengambilan di kepemimpinan, oke? Ya, jangan fokus ke masalah, teman-teman. Karena masalahnya nanti akan jadi besar. Fokuslah ke peluang. Nanti peluangnya yang jadi lebih besar. Ya, gas naik, minyak naik. Ya, masalah nggak? Masalah. Tapi kita lihat peluangnya. Merekrut orang, mempunyai penghasilan tambahan. Kita bilang, Bu, belanja tahu naik nggak? Naik. Kangkung naik? Naik. Waktunya sekarang ikut bisnis saya, Bu. Yuk, saya ajak hari Kamis. Gitu. Ada orang bilang, waduh, gas naik. Oke, Kamis. Hari Kamis. Malam Jumaah. Hari terbaik. Benar tak? Pokoknya kalau ada yang mengeluh apa? Di Kamis. Benar. Minyak naik hari Kamis. Benar? Yang jangan kebanyakan mikir bagaimana caranya mengundang, bagaimana. Udah, hari Kamis. Mau turun berat badan, Bu? Pak? Mau dapat penghasilan tambahan, Bu? Itu hari Kamis ada apa? Aduh, saya juga bingung nih. Saya nggak bisa jelasin kamu sekarang. Terlalu banyak yang saya harus jelasin sekarang. Nanti aja, mau saya jemput, apa kamu datang sendiri? Ingat follow up-nya seperti Pak Wardi. Saya di sini, saya sudah duduk di depan ya. Gitu. Nanti kabarin kalau sudah di bawah saya turun. Meskipun dia masih tidur mungkin. Tapi begitu kita ingetin follow up berapa kali di WA, akhirnya dia datang. Kan pasti kalau ketemu dia bilang, apa jawabannya? Nanti hari Kamis datang ya. Dia jawab bagaimana? Insya Allah. Kalau orang jawab insya Allah, kita aminkan dulu, tapi follow up kita kencang, akhirnya datang. Percaya sama saya, kekuatannya ada di kita. The ball is in your control. Jangan biarkan bolanya liar. Kontrolnya ada di kita. Mau sukses atau tidak, kontrolnya di tangan kita. Bukan di tangan istri kita, bukan di tangan suami kita, upline kita, corporate, orang lain. Enggak, tangan kita. Ya, jadi kita harus tanggung jawab. Oke, nah ini sistem. Jadi jangan absen sistem lah. Bapak Ibu, tadi mana yang bisa bikin ayam chicken tadi? Bu, siapa ya? Mana Ibu tadi yang bikin ayam chicken? Ayo Bu, ya Bu. Oke, nah siapa lagi yang saya tanya? Siapa di sini yang bisa masak ayam goreng tepung enak? Tolong angkat tangan. Yang bisa masak, boleh angkat tangan sama saya. Bisa lah bikin ayam goreng tepung enak, bisa? Bisa? Ibu biasa Bu? Biasa. Kok belum kayak? Karena Kentucky Fried Chicken punya sistem. Tepungnya berapa, garamnya berapa, suhu minyak berapa, kapan harus diganti minyaknya, cara greetingsnya atau menyambut tamunya, cara buka store-nya, cara karyawannya di training seperti apa segala macam, itu namanya sistem. Banyak orang bisa goreng ayam lebih enak dari KFC, tapi yang kaya KFC. Makanya dalam satu bisnis yang paling mahal adalah sistem. Herbalife lu punya sistem. Akhirnya kalau kita masuk ke dalam sistem atau pilih-pilih sistem, ya udah rekeningnya kita juga begitulah. Benar tuh? Komputer Herbalife ini nggak punya perasaan. Meskipun saya kenal sama Pak Tito, GM kita, Pak Tito, saya udah 4 diamond, udah lama lu Pak Tito. Tolonglah saya dinaikin jadi chairman. Bisa nggak? Pak Tito bilang, saya sangat sadar Pak, saya juga baik sama Bapak. Bapak udah 28 tahun, sikapnya baik, selalu berbagi, selalu tersenyum, memberikan orang semangat, tapi punten Pak.
Nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa. Anda bilang saya sudah kerja keras, minta penghasilan sekian, nggak bisa, Bapak Ibu. Karena komputer Herbalife, Dokter Lia mau, ya Bu Yanti juga mau untuk bagi Anda volume point yang lebih besar, mau, boleh, tapi komputer Herbalife nggak bisa. Kalau nggak 2.500 yang nggak masuk BBC. Udahlah begitu. Benar? Sistem harus dimanfaatkan. Gundang, HOM, STS, spektakuler. Slide lagi. Next. Ya. Nah, terus kemudian ada, nah ini. Next event adalah STS. Ya, kita bilang bisnis master. Kita memasterkan bisnis kita lebih detail. Produknya gimana, cara minumnya apa. Ya. Ini outdoor ya. Jadi ternyata katanya memang di Bandung ini outdoor sekali, indoor sekali gitu. Setiap bulan ganti-ganti. Ya nanti coba kita evaluasi ya. Sekarang kan lagi musim panas, aman kendali ya. Nanti kalau musim hujan outdoor syarat dan ketentuan berlaku, bawa payung atau jas hujan. Slide lagi. Ada Indonesia Spektakuler, tanggalnya udah lihat ya, otomatis. Ini jangan ditawar Bapak Ibu. Ini ada kenaikan kelas dan cas demi cas. Kalau HP nggak dicas, selalu tulalit. Ya, terus ya lowbat. Terus lagi. Nah, Bapak Ibu, kita untuk sukses perlu mental petani yang selalu menabur, selalu ngasih pupuk, ya, selalu pergi ke sawah, ya. Mental petani. Musim hujan petani ke sawah nggak? Ya, musim panas ke sawah nggak? Baru nanam minta langsung menuai, bisa nggak? Nggak bisa. Ayo, mentalnya harus ke petani. Yang kedua, harus mental atlet. Atlet itu pernah kalah nggak? Pernah kalah. Ya, Cristiano Ronaldo aja, waktu dia nangis, saya pengen nangis. Karena dia kan investor kita. Ya, tentara punya kedisiplinan. Ya, nggak ada orang jalanin Herbalife atau mau diet itu sukses tapi nggak punya kedisiplinan. Benar? Ya, orang sukses. Jim Rohn bilang disiplin adalah jembatan menuju sukses. Jadi kalau mau sukses punya kedisiplinan. Oke? Setuju ya? Oke, slide lagi. Nah, ini extravaganza. Ya, tahun depan di Bangkok, Bapak Ibu. Ya, mulai dari sekarang kita seluruh Asia Pasifik kan kumpul di Bangkok nih extravaganza. Mulai sekarang setiap penjualan tabung. Saya dengar dari timnya Ibu Dame, setiap kali ada closingan suruh sisihkan 50.000. Ya, betul ya, Yanti. Sisihkan 50.000 karena ini uang sekolah. Kan kita nggak semua sama latar belakang kita. Ya, ada yang petani, mungkin ada di Surabaya ada tukang beca. Tapi Umi Siti sekarang udah kebeli rumah, udah beli ruko, beli rumah, udah umroh. Padahal baca tulis saja waktu awal-awal nggak bisa beliau. Umi Siti dan suaminya si Abi itu tukang beca. Oke. Jadi pelatihan-pelatihan ini bagian dari kesuksesan kita. Ya, sistem. Oke. Slide lagi. Oke. Selesai. Sekian, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapat kata mohon dimaafkan. Semoga Bapak Ibu bersemangat untuk naik ke level berikutnya. Terima kasih. God bless. Thank you. Bapak Ibu berikan tepuk tangan dan ada pertanyaan boleh ada ya. Oke. Nah, mumpung nih, kalian minum dulu. Jadi teman-teman, ketemu sama Pak Faisal kali ini sama sulit. Ya Pak ya? Tadi aja jadwalannya tuh kan sini, pokoknya seluruh Indonesia dan bahkan dunia ya. Nah jadi mumpung nih, siapa yang mau bertanya silahkan dibuka 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Yes. Bu Roeda, ada lagi? Yes. Satu lagi pertanyaannya saya buka biar nanti kita langsung dapatin jawabannya ya dari Faisal. Ibu dulu. Yang lain masih memikirkan apa yang mau ditanyakan, boleh? Ada satu lagi. Sini Bu. Terima kasih kesempatan yang sangat berharga.
Dedi Faisal, saya Jatim. Tahun keempat saya menjadi Jatim. Sekarang sudah tahun 11 saya di RPAD. Yang saya ingin tanyakan, kenapa Dedi merasakan atau teman-teman, saya tidak mewakili teman-teman, saya mewakili diri saya sendiri, sedang kehabisan energi. Sedang kehabisan energi. Dari mana lagi ini saya mulai? Padahal ketika saya Jatim, sih perasaan melakukan biasa-biasa saja. Saya juga ingin seperti Dedi Faisal menjadi seorang presiden eksekutif presiden. Kalau mungkin usia saya tidak muda lagi, usia saya 62, saya mantan pedagang ayam bakar. Terima kasih. Oke. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, yuk. Pak yang di belakang, boleh, maju ke sini, maju. Ya, ini dia nih, ada anak muda nih Dedi Faisal. Kamu enggak juga ya? Salah dong gitu deh, malah emang semuanya muda, ya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triyanti dan saya Kos Dewi Rawati dari Pasar Cibubur. Saya ingin menanyakan Pak ini, karena saya istilah dari 2017 saya kena autoimun dan sampai sekarang gitu ya. Nah, saya tuh kan beberapa kali sampai kena stroke, apalagi kali gula, kena kista semua. Terus saya punya anak cuma satu-satunya anak istimewa, anak autis ya Pak ya. Nah, saya pengen nanya gini, apakah hebat? Karena saya kemarin ke dokter, terus saya gini, pas waktu mau operasi kista, minum gini, terus saya selama dirawat, saya nggak pernah makan obat kimia, karena saya tahu obat kimia kan nggak baik. Kebetulan saya kerja di laboratorium juga ya Pak ya, tapi pakai kobek, bukan pakai nasi tanah kobek ya Pak ya, amin, mudah-mudahan benar. Nah, dokter tuh nanya gini, terus tapi saya kebohong gitu. Ibu obatnya dimakan? Iya dok dimakan, padahal saya enggak. Sama sekali, kecuali yang diinfus ya dok ya. Apakah itu bisa, gimana ya, dosa iya atau gimana gitu kan dokter, pengen itu. Terus saya juga sekarang, karena baru kemarin saya masuk, itu tuh dari bulan puasa ya saya bulan puasa, karena saya udah nggak kuat banget gitu ya, puasa terus. Nah, itu gimana cara ininya biar si dokter itu, dan saya bingung dan ininya gitu, tapi minum nutrisi sekarang. Cuma bingung ya mau ngomong apa sama dokternya. Siap, jadi sudah paham ya dok. Oke Bu, ada lagi yang terakhir nih. Ayo. Ya. Satu lagi. Oh, Kak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pia dari Bunda Irin. Pak Faisal mau ketemukan tipsnya, saya mau tanya gimana tipsnya cara ngajak orang bisnis, dia minumnya bagus, beli produknya bagus, tapi ekonominya lebih banyak dia daripada kita, maksudnya penghasilannya. Terus gimana nih biar kita pede ngomongnya? Kalau diajar aku sibuk aku ini, tapi orangnya baik, nolaknya halus gitu. Gimana cara tipsnya biar kita punya leader yang gampang, kalau banyak uang kan gampang gitu ya. Ya, terima kasih. Penjelasannya sudah ditangkap sama Dedi Faisal. Oke. Dua pertanyaan saya bisa jawab, tapi satu pertanyaan saya minta dokter Lina atau dokter Lia nih yang kompeten untuk menjawab. Sok sah, dokter Lina ya, ya boleh. Karena gimana caranya meyakinkan dokternya bahwa hebat itu bagus. Kamu merasa? Jangan menaruh di usaha. Diberi bisa sekarang. Oh, Pak. Ya, siapa tujuh? Putranya satu. 47 tuh usia jelang menuju menyambut masa ovarium kita akan wafat.
apalagi. Maksudnya itu apalagi ya. Jadi apalagi. Jadi kalau teman-teman mau bicara tentang Herbalife, kita tidak usah bicara penyakit, ya. Apapun tadi nggak usah disebutin, cuma dia simpan sebagai catatan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya penyakit itu datang atas undangan kita. Undangan apa? Si lemak yang berlebih. Balik ke WE. Stetoskop orang-orang Herbalife itu adalah komposisi tubuh. Tanita. Kuasai ilmu tanitanya dengan benar. Dengan profesional. Sekarang lagi tren. Tidak usah cek lemak. Mari cek otot. Karena bisa terjadi yang namanya sarkopenia. Bu dokter mau pengakuan ajar ya, karena baru belajar olahraga itu 5 tahun ke belakang. Sekarang belajar 53, saya 3 tahun sudah kasih nasihat teman-teman sebelum usia 40 tahun lemak itu. Karena lemak itu latan. Lutut saya yang kiri kita. Orang kopi kurang ini dengan sehat. Jadi saya berpeluang berkenalan dengan fisioterapis. Saya berpeluang mendapatkan ilmu tentang hidroterapi. Nah, jadi tidak ada kata pesimis, tidak udah 18 tahun di Herbalife kok pernah juga. Namanya juga manusia, apalagi saya olahraganya setelah menopause. Jadi tidak usah disebut itu yang tadi untuk bisa ada semuanya. Ya, yang penting mah Bu siapa tadi? Putri, ayo segera sampai usaha ideal karena usia masih 7 adekku. Saya untuk hadir di Herbalife Run sudah daftar 5 kali. Ya, insya Allah kalaupun tidak berlari mungkin akan santai diskusi bersama mentor saya Ibu Presti Asnida di usia 60 beliau bisa apa bisa karena sama-sama biasa. Jadi selalu optimis, selalu semangat di setiap kesulitan ada jalan untuk petunjuknya. Jadi Putri tidak usah sebut-sebut penyakitnya. Ya, tapi saya mau berjuang kendalikan lemak saya karena saya sudah mampu. Semangat. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Oke, jadi betul. Saya sendiri juga karena saya mau melihara anak muda sekarang. Saya mau melihara anak saya sehingga saya masuk ke dalam karangnya anak saya gitu ya. Siapa yang suka padel di sini? Ayah? Tuh. Ya, sok ya. Oke, pertanyaan pertama, indeks ekonomi. Kembali ya, Zubaida. Robaida. Tadi belum bisa naik level sudah sekian sama. Saya lagi udah hampir 10 tahun belum share. Ya, jadi maksud saya begini Bapak. Kadang kalau kita pikirkan, saya lagi ada masalah, itu terus dipikirkan, masalah itu akan jadi lebih besar. Daripada mikirin begini, begitu, lebih baik kita cari keluar lain baru. Cari energi baru. Yang saya bilang tepuk-tepuk sebelah, kalau kita punya tamu, coba dapatkan lagi energi dari orang baru itu mengalir ke kita. Saya juga sekarang ini dapat semangat baru karena anak-anak saya tuh ikutan semangat gitu ya. Dan dia juga mulai punya tamu, mulai rame MC-nya, Fish Club-nya rame. Saya ikutan. Saya olahraga bareng sama mereka juga. Gitu ya. Meskipun saya usia 62, tapi diajak squat bisa, ya. Diajak sepedaan masih bisa. Renang saya rutin juga. Saya renang, lari, sepeda,
padel, itu rutin Bapak Ibu. Ya, jadi kayak tadi pagi aja nggak sempet ini, saya pagi jalan dari saya nginep di Panghegar dulu kan ini Nalipon sampai ke Asia Afrika tadi pagi. Sampai di Braga banyak sekali godaan Bapak Ibu. Apa namanya kupat tahu. Oh, banyak banget Bapak Ibu, aduh gimana buat malam. Ya, jadi Bapak Ibu be aktif. Jadi kitanya sendiri aktif. Ya, saya cuman ini agak sempit ya. Biasanya saya suka ngajak ibu-ibu itu suruh squat sama-sama, duduk bangun ya. Bisa? Bisa. Mau dicoba? Latihan dulu. Karena otot yang paling besar di dalam tubuh kita itu otot kaki. Kalau kaki kita nggak kuat menahan bobot tubuh, lama-lama lemak dan KKM. Kanan kiri nunduk. Simple. Duduk berdiri 10 kali. 5 waktu sholat. 50 kali sehari. Ya. Enggak. Tapi itu aku nggak KKM. Ya, karena bisnis kita mau nggak mau, kita harus sehat. Mau nggak mau. Coba kita sambut Pak Faisal yang udah 28 tahun. Naik di bopong. Sampai sini begini. Bapak Ibu tertarik di headline? Tertarik. Benar nggak? Ayo, Bu. Berdiri. Ya. Dengan siap ya teman-teman. Ini. Kuat ya kuat. Dengan ya. Berdiri. Oke, silakan duduk. Ya. Satu. Tepuk tangan semua Bapak Ibu. Latih. Kardiovaskular kita meningkat. Agak enak ya. Ya, denyut jantung bertambah. Karena arus darahnya balik. Dari betis balik. Kita kan udah banyak duduk nih. Seger lagi. 5 kali. 10. Kayak gitu. Sholat 5 waktu kan? Bisa? Bisa. Percaya sama saya. Bapak Ibu pasti tambah sehat. Sesederhana itu. Terus jalan. Kalau ada kupat tahu lewat. Banyak orang yang jalannya 10 menit. Di kupat tahu setengah jam. Dikasih buku. Benar? Ya. Oke. Tadi pertanyaan. Kurang lebih begitu ya, Bu. Pokoknya kita mesti semangat dibangun dari diri kita sendiri. Jangan izinkan alam bawah sadar kita bila susah, sulit, belum naik level. Enggak, pokoknya sikap mental positif terus saja. Usahakan itu, Bu. Kalau ada orang yang bilang negatif, belum. Ya, Bapak Ibu, setelah saya sharing ini, saya pulang ke hotel istirahat sebentar, nanti saya pulang ke Jakarta. Ya, naik mobil. Saya berusaha sampai di hotel juga saya dulu. Karena kan saya sharing ini menyerap energi negatif juga dari Bapak Ibu juga. Yang semangat yang ini saya juga berbagi. Tapi saya selalu dari hati saya ingin berbagi. Ya, kita harus stress. Ya, Dokter Ferdi, ini di Zoom selalu ingetin saya. Dedi, ingat istirahat, cukup tidur, jaga makan. Dokter, ingetin saya, dokter. Terus saya lapor, saya jam tidur saya jam sekian dok gini aman karena dia udah bersyaraf ya dokter Ferdi di Jambi go presiden tim karena udah milioner tim ya jadi Bapak Ibu luar biasa loh di bisnis ini kita punya lingkungan yang memotivasi kita untuk saya ya Insya Allah ya Putri jaga kadar lemak aktivitas kita
dijaga ya, karena otot paling besar di dalam tubuh kita itu harus dijaga, di otot kaki. Lakukan squat ya, itu ya jantungnya gini-gini aja, pegangan gitu ya, kayak jinjit gitu, ini jantung kedua dia di betis loh, ya kan. Kalau jantung darah bersih dari atas ke bawah ke seluruh tubuh, tapi kan kalau kita kurang olahraga darah baliknya susah, makanya agak stroke segala macam. Udah latihan gitu ya, ya, oke. Jadi jangan stres Bu ya. Mas Bahlil ganteng, udah aman, aja. Yang penting happy, itu loh Bu ya. Ya, karena kalau kita mikirin Prabowo, lagi bangga, nyanyi aja, udah. Karena Bapak Ibu, hormon kortisol itu harus benar-benar dijaga. Begitu stres, semua gizi kita terserap, termasuk rekening kita juga. Kalau masuk rumah sakit, banyak orang sekarang sakitnya bukan cuma dari fisik. Ya, jadi Bu, santai wae tuh. Pokoknya tetap rekrut orang baru. Ya, itu tuh. Yang kedua tadi, yang ketiga tadi, gimana ngerekrut? Nah, itu ada teorinya, namanya prospecting up. Nah, dia mencari prospek. Bagaimana caranya membuat prospek kita yang status sosialnya mungkin lebih tinggi dari kita. Nah, gitu ya. Ada. Jangan berharap banyak. Oke, karena ada orang yang cuma pencinta produk lover. Ada yang grup konsumen, ada grup produsen dia cuma makan sendiri, dia happy dengan kenalannya aja. Ya, grup produsen, grup konsumen, sama grup pembangun, builder. Nah, yang kita mau cari kan builder. Tapi kalau dia nggak masuk, dia cuma pencinta produk, dia produk lover, dipaksa menjadi builder, nggak bisa. Cari yang lain, Bu. Ya, tapi kita harus melakukan kewajiban kita, follow up dengan baik. Satu. Yang kedua, minta referensi. Pak, Bu, kan udah sekian lama, udah lebih sehat ya Bu ya, ya, tolong kasih info sehat ini kepada teman-teman ini. Ya, terus kita punya loyalty program kan, ya mungkin iming-iming dapat blender, dapat apa yang menarik buat dia ya. Ya tapi Bu, Pak, ibadah loh, ngajakin orang sehat. Ya, artinya ngomongnya dengan elegan ya, kita kasih tahu bahwa saya Bapak Ibu ya, punten, kalau saya cuma bergaulnya di lingkungan orang Herbalife aja, saya jadi sombong, kepala saya jadi besar, orang minta tanda tangan kayak Raffi Ahmad saja, gitu. Orang minta selfie segala macam. Tapi kalau saya lingkungan saya cuma orang Herbalife, saya jadi sombong. Saya tahu kalau sombong itu penyakit. Ya, akhirnya saya ikut ke grup motor. Sekarang ikut grup supercar. Saya berteman dengan ya sama Syaroni. Kalau saya di Bali sama Haji Krisna oleh segala macam. Dan saya bisa masuk ke level apapun karena saya selalu prinsip saya selalu menjadi gelas kosong setiap ketemu orang baru. Ya saya kalau di sini saya dituangin minum, dibawain tasnya mungkin. Kalau di tempat sana saya nuangin kopi, saya ngangkatin tasnya. Kelas-kelas yang mereka itu cuma minta produk, cuma beli produk, pencinta produk. Tapi kalau mau lakukan bisnis memang mesti orang yang betul-betul nggak gampang ya. Artinya orang yang kelasnya udah begitu, diajak ke bisnis, ada hashtag. Tapi gali referensinya. Ya, dilihat dari segi ibadah loh kalau kata orang itu. Ya, Pak, Bu, mungkin ada teman atau kenalan Bapak Ibu yang pengen punya penghasilan tambahan, kirim ke saya ya, Bu. Itu aja. Saya juga ke Haji Krisna nih, kalau ada pangdam baru, ya, ibunya minum herbal ya, gitu. Langsung, kirim nih, Bu Pangdam perlu apa aja kirimin. Nah, ini customer saya.
Tapi saya ke komunitas saya nggak mencoba menjual. Di komunitas jangan nyeles. Kita akan disingkirin. Apalagi kalau grup saya kan akuntan ya, grup Ferrari gitu ya. Itu kalau kelihatan nyeles malah disingkirin kita. Ya, udah pokoknya bagiannya lagi sharing apa segala macam. Yang penting kita bisa menempatkan diri aja. Jangan terlalu nyeles tuh kepada orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi atau mungkin lebih pintar, lebih cerdas dari kita tahu. Ya, kalau saya ngadepin dokter juga pertama kali saya sebagaimana dokter ketahui baru ngomong bahwa nutrisi ini begini, gitu ya. Tentang hair blood yang lebih banyak tahu saya daripada dokter Lia. Meskipun dokter Lia dokter nutrisi, benar nggak? Nah, dan di segi tertentu mungkin dokter Lia lebih. Ya, tapi semua orang punya kelebihan masing-masing. Ibu-ibu punya kelebihan masing-masing. Ya, tinggal pairnya itu loh, pairnya. Kalau udah ditekan sekali pasti waktunya nanti ngomong. Ya, oke ya Bu ya. Jadi jangan takut sama situasi ekonomi, daya beli segala macam. Waktunya yang terbaik untuk mengikut orang yang seperti Faisal ini. Karena banyak orang yang sekarang butuh penghasilan tambahan karena dampak krisis. Saya perjalanan ke sini tadi, saya lewatin jalan kecil, saya pagi-pagi jogging, saya lihatin banyak sekali properti dijual. Bukan cuma di sini, di kota-kota lain saya lihat banyak dijual. Properti agent di Bali, banyak sekali yang nawarin. Memang indeks ekonomi, banyak sekali orang perlu penghasilan. Waktu yang terbaik untuk melakukan development. Setahun terakhir, sejak Juni tahun lalu, development selalu meningkat di Indonesia. Ya, jadi sekarang waktunya untuk kerja keras, sekarang waktunya untuk mengikut orang-orang baik. Ya, mau tahu cari prospek terbaik? Orang baik dalam situasi orang baik itu adalah prospek terbaik. Oke? Terima kasih. Wah, keren apa keren Bapak Ibu? Wah, sebelum acara ini saya tutup Bapak Ibu, di bulan ini Dedi Faisal tuh berulang tahun. Jadi semuanya kita berdiri dulu, kita ucapkan ada Komite Tanjung beliau yang ada.